Hmm. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dipertemukan Allah kembali di dalam kajian rutin kita, yaitu di Quranic Digest yang kedua, yang alhamdulillah hari ini adalah pertemuan kita yang ke-8. Tanpa terasa sudah ke-8 kali pertemuan, sisanya 4 kali lagi insya Allah ya. Sebentar lagi tanpa terasa. Baik, salawat ma'asalam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada Allahumma beliau, shalli wa sallim wa kepada barik alaihi. keluarga dan para sahabatnya. Semoga insya Allah kita semua diberikan kesehatan dan umur panjang untuk bisa terus Amin. menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Robbal Alamin. Baik, Bapak Ibu yang dicintai Allah, kita mulakan bersama dengan membaca basmalah dan Ul Quran. Semoga hari ini berikan kelancaran dan kemudahan, dan menjadi doa juga buat saudara kita, keluarga kita, kerabat kita yang hari ini sedang diuji dalam sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan paripurna. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin, amin ya Robbal Alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, Umi, anak-anak semuanya sehat walafiat ya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Dan apa kabar Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu yang hadir juga di sini sehat walafiat semua. Baik, Alhamdulillah. Untuk efektif waktu dan tepat, tafadhol Ustadz. Baik, syukran Bunda Rifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasul azim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum wa sayyidat, ashadukullah yatakum, Bunda Ana, Bunda Rifah, Bunda Ade, sudah hadir. Pak Jiono, Haji Ramli baru kelihatan ini ya. Pak Uu, Bunda Sundus, Bunda Nunung, ya, Bunda Sri Handayani yang sudah hadir, Bunda Rika, Bunda Ika, dan Bunda Wirda. Barakallahu fikum wa sadakumullahu hayatakum. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi hidup kita semuanya, memberikan kemudahan dalam segala urusan, dan Allah ridho kepada semua amalan-amalan kita. Tidak lupa kita doakan kawan kita, saudara kita, Ibu Ratna yang masih sakit. Mudah-mudahan beliau segera Allah sehat sembuhkan dan keluarganya diberi ketabahan dalam menerima cobaan dan musibah ini. Sehat selalu buat Bapak, Ibu, dan keluarga, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana tadi Bu Naripa sampaikan, pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang ke-8, dan tema kajian kita pada malam hari ini adalah tentang bagian akhir dari rangkaian bahasan-bahasan tentang zakat dikaitkan dengan sedekah. Terakhir kita kemarin, Bapak-Bapak Ibu kan kita bicara tentang tanya jawab ya, tanya jawab mengenai seputar sedekah, infak, seperti zakat. Hari ini bahasan kita tentang sedekah secara umum. Lalu kita akan bicara juga tentang hibah, gitu ya, apa syarat hibah dan seterusnya. Dan kadang-kadang apa namanya, ada yang memahami eh, keliru tentang apa itu hibah dan apa itu waris termasuk itu. Mudah-mudahan dalam bahasan sederhana pertemuan yang singkat malam hari ini paling tidak menambah wawasan atau merefresh kembali, menyegarkan kembali ingatan-ingatan kita yang sudah pernah kita baca, kita dengar, atau kita ketahui sebelumnya. Baik, Bapak Ibu muliakan, mohon izin saya menampilkan materi yang sudah kami share hari ini.
Bunda Rifah, siapa yang akan berkenan membacakan ayat kita Ya, malam hari ini? baik. Silahkan untuk membaca. Berkenan Bapak Supriyono. Silahkan dibuka mic-nya. Monggo, Pak Ji. Isra-Isra bete. Iya, silahkan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tu al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Sadaqallah. Ah, ah, ah. Baik, makasih barakallah wa rahimahullah wa rahimana Allah bitilawatil Qur'an Karim. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. alamin. Enggak ngira yang ternyata Pak Jirom ini suaranya kayak bekas kori ini dulu ya. Sorry. Saya rocker, saya pemain band. Jadi sebenarnya karena suka nyanyi dulu. Oh gitu, pantesan Iya. begini. Itu sih rasanya. Baik, baik. Alhamdulillah. Bagi muliakan ayat-ayat yang dibaca tadi. Ayatnya cuma satu yang dibaca beliau ya. Ada Ya lagi satu sebentar tadi. lain. Iya, kedua ini Lanjut. boleh satu lagi, monggo aja nih tanggung. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu coba kalau kita eh, terjemahkan kata per kata ya, apa yang beliau tadi bacakan. In jika tubdu kalian tampakkan. As-sadaqat sedekah, sedekah. Jadi sedekahnya banyak nih, sedekah-sedekah berbagai macam sedekah. Fani'immahi maka itu baik-baik saja. Itu untuk sedekah kalau engkau tampakkan, kalau engkau nyatakan, kalau engkau umumkan itu atau kau apa namanya sebarkan informasi mengenai sedekahmu fani'immahi baik-baik saja. Wa in tukhfuha tapi jika engkau sembunyikan sedekahmu tidak kau ungkapkan tidak kau sebarkan wa tu'tuhal fuqara dan kau berikan itu kepada orang fakir fahuwa khairul lakum maka itu lebih baik bagimu. Jadi Al-Quran di ayat ini nih, Al-Baqarah 271 ini Bapak Ibu muliakan, sebenarnya sedekah itu mau diumumkan, mau disembunyikan, prinsipnya terkembali kepada hati masing-masing orang yang akan bersedekah. Begitu ya. Jadi eh, disembunyikan, bagus. Mau diumumkan supaya orang lain tergerak, ikut sama-sama membantu, ikut sama-sama apa namanya tergerak eh, menolong, juga bagus. Harus yang dijaga adalah hatinya supaya jangan tidak ria atau jangan sampai ujub. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Kalau itu dilakukan, maka jaminan dari Allah SWT dosa-dosamu itu akan dikifarah oleh Allah, dihapus oleh Allah. Meskipun kalau kita biasanya adzunub wa sayyi'at itu ada pemahaman apa beda dzunub sama sayyi'at atau fahsya wal munkar. Maka kalau dzunub wa sayyi'at, sayyi'at itu biasanya konteksnya adalah dosa-dosa kecil, gitu ya. Secara umum keburukan-keburukan, sayyi'at. Jadi konteksnya dosa-dosa kecil, otomatis dengan sedekah itu terhapus dosa-dosa kecil kita. Wallahu bima ta'maluna khabir dan Allah itu maha khabir. Khabir itu artinya mengetahui dan pengetahuan Allah yang disebut khabir itu adalah pengetahuan yang sangat detail, rinci sekali. Ada juga
Maha tahu itu bahasa Arabnya alim dalam ayat. Nah, kalau alim, kalau para ulama membedakan apa makna alim dalam artian kebahasaan ya, maha mengetahui, khabir juga maha mengetahui. Kan seperti itu. Jadi kalau alim itu pengetahuan Allah yang eh, mencakup segala hal, ya, tentang langit, tentang bumi, tentang apa saja. Itu alim, semuanya Allah mengetahui. Nah, sedangkan khabir itu pengetahuan Allah tentang bagian-bagian yang dari alam tadi, alim tadi itu. Misalkan pengetahuan Allah tentang langit, maka detail sekali pengetahuannya. Itu khabir namanya. Jadi Allah itu sekali selain alim, tahu segala hal, juga detail dalam setiap hal. Itu khabir. Maka kalau kita coba tarik ayat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah maha detail pengetahuannya tentang perbuatan-perbuatanmu, maka perbuatanmu yang nyata, yang sunyi, yang sendirian, yang apa namanya disembunyikan, yang hanya di hati, gitu Allah maha tahu semua. Nah, itu kira-kira apa namanya pendekatan pemahaman kebahasaannya begitu antara alim dan khabir. Sedangkan ayat berikutnya innal musaddiqina wal musaddiqat gitu ya. Kenapa kata musaddiqin? Ini berarti bisa mengandung makna banyak-banyak bersedekah. Orang yang banyak bersedekah baik laki-laki maupun perempuan. Wa qurdullah qardhan hasana dan mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Kok meminjam kepada Allah pinjaman yang baik? Karena apapun yang dilakukan seseorang pasti akan dibalas oleh Allah. Maka seakan-akan kita ini memberi pinjaman, gitu ya. Pinjamannya kepada Allah, bukan kepada Allah hakikatnya mah, kepada orang-orang yang kata Allah perlu dibantu. Maka itu sesungguhnya adalah seperti memberikan pinjaman kepada Allah, memberikan bantuan kepada orang-orang yang layak untuk dibantu, maka itu bagian daripada bantuan kepada Allah. Allah tidak perlu dibantu. Allah tidak perlu ditolong karena Allah Maha Kaya, Maha Kuasa. Tapi Allah bilang, aku sengaja hadirkan hamba-hambaku di dunia yang membutuhkan pertolongan yang lainnya, dan ketika sesama saudaranya memberikan pertolongan, memperhatikan saudara yang tidak mampu, maka seakan-akan ia telah membantu Allah. Seperti di dalam ayat yang lain, intan surullaha yang surkum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Allah nggak perlu pertolongan. Terus apa maknanya? Jika engkau tolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Jika engkau tolong orang-orang yang mendakwahkan agama Allah, maka Allah akan menolong. Jika engkau tolong orang-orang yang layak untuk dibantu, orang-orang yang diberikan ujian-ujian oleh Allah, ujian kemiskinan, ujian kebodohan dan sebagainya, lalu kemudian engkau turut serta mengentaskannya, maka itu dianggap telah menolong Allah. Maksudnya menolong apa-apa yang mesti Allah titipkan di dunia ini pada manusia sebagai khalifah, sebagai eh, pengatur, wakil Allah di bumi untuk mengatur dunia, memperhatikan sesamanya, lingkungannya dan sebagainya. Yudha'afu lahum wa lahum ajrun azim. Bahkan akan dibalas balasannya berlipat ganda. Walahu ajrun karim dan akan memperoleh pahala yang mulia. Jadi kata-kata mulia ini sebenarnya kalau dikaitkan dengan ajar gitu Bapak Ibu kan boleh terjemahannya itu bukan mulia tapi banyak, balasan yang banyak. Jadi kalau kata karim kalau dikaitkan dengan harta, dengan pahala, kan gitu, dengan balasan, maka boleh menerjemahkan kata karim itu dengan arti mulia. Mohon maaf, banyak. Sedangkan arti sebenarnya kata karim itu mulia. Gitu ya. Itu sekedar apa artinya pemaknaan konteks dalam kalimat. Coba kita pahami tafsir sedikit. Dalam ayat ini, yaitu ayat 27 di atas tadi, yang 271 di atas tadi, dia untuk sedekah itu tadi. Dalam ayat ini Allah menyebutkan orang-orang yang memberikan sedekah kepada fakir miskin dengan terang-terangan, terlihat dan diketahui atau dengar orang-orang lain. Cara yang demikian itu adalah baik asal, nah ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu, asal tidak disertai perasaan ria.
gitu ya. Sebab menampakkan sedekah itu akan menghilangkan tuduhan bakhil terhadap dirinya. Nah, itu juga penting juga Bapak Ibu. Jadi jangan semuanya bersedekah itu sembunyi-sembunyi. Asal hatinya dijaga ya. Supaya jangan sampai kelihatan oleh orang lain bahwa ini orang ini nggak pernah memberi sih. Nah, kan artinya mendatangkan apa namanya uzon, suuzon gitu ya. Jadi nggak apa-apa ada kalanya kita ini menyatakan infak sedekah kita, pemberian kita, memanggil orang. Asal tetap dijaga hati kita, jangan sampai jadi ria. Gitu. Jadi eh, menunjukkan atau mengumumkan eh, bahwa kita berinfak itu sebenarnya untuk menampik daripada tuduhan orang lain bahwa kita termasuk orang yang bakhil. Tapi kalau seseorang itu memang sudah siap dengan resiko itu semuanya, tuduhan ya nggak apa-apa juga disembunyikan semua. Gitu. Baik. Dan orang-orang yang mendengarnya akan turut bersyukur dan mendoakannya. Jadi kita kan apa namanya kalau berinfak, bersedekah, berbagi dengan sesama kan didoakannya. Dan memang dianjurkan orang yang mendapatkan pemberian orang lain itu mendoakan gitu. Bukan hanya konteks zakat saja. Kalau konteks zakat kan ada ya wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Itu konteksnya zakat. Jadi kepada orang-orang yang berzakat, maka ambil zakat, orang yang menerima zakat itu doakan pada yang memberi. Sholli alaihim, doakanlah untuk mereka. Inna sholataka sakanun lahum. Doamu itu akan menenteramkan mereka. Atau kalau kita mendapatkan kebaikan orang lain, karena namanya sedekah itu kan luas, tidak hanya materi. Maka selalu kita bacakan doa. Barakallah fi jazakumullah khairan katsira. Ya gitu ya. Jazakumullah itu Bapak Ibu yang kemuliakan, idealnya harus ditambah khairon. Gitu ya. Kenapa itu? Sebab kalau bilang jazakumullah semoga Allah membalas, membalas apa nih? Jangan-jangan membalas dengan yang lain-lain. Meskipun mafhum ya, meskipun mafhum artinya semoga Allah membalasmu. Jangan-jangan membalas dengan keburukan kan gitu ya. Jadi hanya ini aja kalimatnya. Jadi kalau lengkap itu jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira. Gitu ya. Nah, itu tuh. Syakarakumullah, syakarakumullah. Syakarallahu lak. Boleh juga tuh. Kita kan selalu nyebutnya kan jazakumullah ya Bapak Ibu ya. Boleh tuh. Sekarang agak agak unik sedikit ya. Syakarallahu lak. Syakarallahu lak. Wah, ini beda nih. Padahal itu sama itu. Itu maksudnya apa? Jadi kan terjemahan katanya jangan sampai salah nih Bapak Ibu, mohon maaf, jangan sampai salah. Syakarallahu laka, semoga Allah berterima kasih kepadamu. Bukan. Jadi kata syakar itu berterima kasih betul. Tapi kalau sudah dikaitkan kepada Allah bukan berterima kasih. Coba ibu-ibu, bapak-bapak yang muliakan, salah satu di antara Asmaul Husna ya, yang paling ujung-ujung tuh oh, Asyakur, kan gitu ya. Asyakur, Asobur. Gitu tuh. Jadi Asyakur itu apa namanya bentuk mubalaghah kalau bahasa Arab ya Pak U ya Pak Ibu Sundus nih kalau kajian dia apa isi mubalaghah ya mubalaghatul ism itu namanya tuh Syakir itu apa namanya mubalaghahnya syakur gitu ya. Itu dalam tasrif ya Pak Haji Zainal itu tasrif ya. Tasrif tuh. Jangan Pak Haji Pak Haji Romli juga udah belajar di Sorof Nahu jangan gitu ya dulu pondok ya gitu ya. Jadi syakir itu mubalaghahnya syakur artinya banyak berterima kasih. Itu kalau kita manusia. Tapi kalau Allah gitu ya, itu syakur itu artinya banyak membalas. Gitu banyak berterima kasih. Ya. Eh, Wah, jadi ingat ya dulu ya waktu belajar kita sorop di ROPU ya gitu ya. Nah itu itu pernah, tapi udah lama banget. Udah lama banget itu pernah belajar sorop bapak-bapak ibu-ibu. Itu mak-mak di Masjid ROPU dulu semangat saat belajar nahu, sorop, tuntas, nahu, tuntas, sorop, tuntas. Belajarnya sih tuntas gitu ya. Nggak tahu nyangkolnya. Ya ada lah masa nggak ada yang nyangkol. Cantol aja. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kembali lagi tadi syakarallahu lak semoga Allah membalasmu gitu. Syakarallahu laka. Ya, kalau kata syakar itu mesti konteksnya baik gitu. Kalau jaza itu maka jaza usayyiatin bisa baik bisa buruk kalau jaza. Tapi kalau syakar itu mesti konteksnya baik. Syakarallahu lak mesti kebaikan. Allah
apa namanya membalasmu dengan balasan kebaikan yang banyak. Ya. Jadi sekali lagi, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, apapun bentuknya, itu ya, apa materi, non materi, maka diperintahkan, gitu ya. Kata Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau orang itu tidak pandai berterima kasih kepada sesama, itu ada tanda-tandanya dia juga tidak pandai bersyukur dengan Allah kepada Allah. Itu. Jadi justru penanda itu. Kalau kita banyak berterima kasih, mengucapkan terima kasih, mengekspresikan terima kasih kita kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita dengan doa, dengan apapun begitu, maka itu ada indikasi bahwa orang ini juga pandai berterima kasih, bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Selanjutnya Allah menerangkan bahwa apabila sedekah itu diberikan dengan cara diam-diam dan tidak diketahui orang lain, maka cara demikian adalah lebih baik lagi, lebih bagus. Apabila hal tersebut dilakukan untuk menghindari perasaan ria dalam hatinya, agar fakir miskin yang menerimanya tidak merasa terendah, gitu ya. Jadi merasa terhinakan. Jadi itu yang kadang-kadang jadi sorotan. Ini mah jadi sorotan ya. Ada orang apa namanya mau bagi-bagi sedekah, orang dikumpulkan di lapangan berbaris gitu kan, sampai ada yang terjepit-jepit gitu ya dulu ya. Terjepit-jepit terus ada yang celaka, ada yang meninggal atau ada yang pingsan misalnya, nauzubillah. Padahal mau dapat apa namanya amplop 50.000, apa namanya senelangsa itu. Nah, itu jangan sampai juga seperti itu. Jika tidak membahayakan orang lain, tidak menistakan dan tidak merendahkan orang lain, nggak apa-apa, diundang gitu. Karena sahabat-sahabat juga melakukan itu, Bapak Ibu muliakan. Jadi sahabat-sahabat itu dalam kisah itu mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk datang ke rumahnya, diberi hadiah. Kalau Nabi itu beri hadiah ya. Nabi tidak menerima zakat, tidak menerima sedekah. Nabi itu hanya menerima hadiah. Bahkan beberapa saat juga, beberapa kesempatan juga Nabi diundang untuk makan-makan di rumah. Itu makanya. Maka Nabi setiap kali dipanggil apa namanya diundang oleh sahabat yang makan itu, beliau tanya, di sisi mana rumahmu yang aku ingin doakan, gitu tuh. Terus Nabi biasanya mendoakan di situ. Gitu. Jadi itu memang diajarkan oleh Nabi bahwa kita ini kalau apa, apa namanya membalas kebaikan orang dengan doa itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tergantung ya konteksnya Bapak Ibu mau bersedekah, berdonasi apapun namanya dengan terang-terangan bagus, dengan sembunyi-sembunyi bagus, asalkan niatnya tetap dijaga kan gitu ya. Ini juga saking hati-hatinya orang saja gitu. Ada orang tidak mau memunculkan apa namanya sedekahnya karena malu kepada orang. Ini bisa keliru juga. Bisa keliru juga nih. Jadinya dia sembunyi-sembunyi itu karena orang jadinya, bukan karena Allah. Repot ini urusannya. Gitu ya. Nah, saya nggak malu lah kalau ini. Ah, berarti dia malunya sama orang tuh. Bukan sama Allah. Kan gitu tuh. Jadi ini pentingnya merawat apa tuh menjaga hati kita, Bapak yang melihat. Jangan sampai juga guyonan, ini mah guyonan, guyonan gitu ya. Saya sampaikannya apa itu, ada orang gitu ya, lalu ngasih datang ke masjid, ngasih sumbangan donasi, tahu masjidnya lagi ada pembangunan apalah begitu, apalagi rehab ini rehab itu, ngasih 1 juta, udah terus dia pesan sama pengurus masjid, tolong ya itu nanti ini saya dari RT 3 tapi jangan disebut nama saya ya gitu. Dari hamba Allah aja ya gitu. Iya gitu. Akhirnya di hari Jumat kan diumumkan gitu ya. Diumumkan di masjid. Selanjutnya dari hamba Allah RT 3 1 juta rupiah. Dia tengok tuh sama temennya tuh, tahu aja, asal tahu aja tuh dari saya itu. Gitu ya. Jadi sebenarnya dia mau dia mau sembunyi-sembunyi nggak jadi itu ya. Gitu. Asal tahu aja tuh yang sama Allah dari RT 3 itu saya itu. Gitu. Ini guyonan tapi itu, itu jadi Tapi iya hal sih. seperti itu Tapi tuh iya bisa sih. apa namanya bisa justru apa tadi itu merusak niatan awal yang sudah bagus, ikhlas tadi itu sembunyi-sembunyi. Masya Allah. Kita lanjutkan. Banyak hadis Rasulullah SAW yang memuji pemberi sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sab'atun yudhilluhumullah. Dan salah satunya adalah apa, warajulun tasaddaqo biyaminihi
hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Gitu ya. Inti hadisnya, di antara 7 golongan yang nanti mendapatkan perlindungan Allah di alam mahsyar itu adalah seseorang yang bersedekah, yang diumpamakan oleh Rasul, tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya nggak tahu. Saking apa? Maksudnya adalah sembunyi-sembunyi. Gitu ya. Ada cicit Rasulullah SAW yang dikenal Zainal Abidin, Imam Zainal Abidin, itu beliau tuh ahli sedekah. Beliau ahli sedekah. Jadi beliau berkeliling gitu ya, mendatangi kalau malam itu mendatangi mohon maaf itu orang-orang sepuh apa namanya orang-orang tua, orang-orang jompo begitu di rumah-rumahnya itu. Entah laki-laki gitu ya, entah perempuan yang sudah sepuh yang tidak berusaha, sudah susah berusaha. Maka beliau itu bawa gandum dipanggulnya itu, dipanggulnya. Ditaruh diletakkan di depan rumahnya. Nggak tahu, nggak ada yang tahu tuh bahwa ini dari siapa nggak ada yang tahu. Tahu diletakkan dalam terus begitu. Lama dalam waktu yang lama begitu. Orang nggak ada yang tahu siapa yang memberikan. Kapan ketahuannya itu? Ini kisahnya begitu katanya. Tahunya itu apa? Ketika beliau wafat, ternyata yang memandikan itu menceritakan kaget. Yang memandikan ini beritanya. Kaget itu ternyata bukan punggung, pundak beliau kanan kiri itu seperti kapalan. Pundak kanan kiri beliau itu seperti kapalan. Maka kemudian disitulah orang-orang kemudian mengatakan, oh ternyata berarti selama ini tuh yang manggul gandum ini nih, yang memberikan kepada orang-orang yang berkebutuhan itu adalah beliau itu. Ketawanya setelah beliau wafat. Itu kisahnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi salah satu orang yang akan dilindungi oleh Allah SWT pada akhirat nanti adalah orang yang bersedekah secara ikhlas, kira-kira gitu intinya. Ya. Bapak Ibu muliakan. Kita lanjutkan. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Umamah bahwa Abu Zar mengatakan, Ya Rasulullah, ayu sadaqah afdal? Qala sadaqatu sir ila faqirin au jahdun min muqil. Nah ini apa namanya, seperti berita gembira untuk kita nih. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, sedekah apa sih yang paling bagus itu? Maka Rasul mengatakan sedekah orang yang ketika memberikannya itu dengan rahasia kepada orang fakir miskin, gitu ya. Dan usaha keras dari orang yang berkekurangan. Ya, eh, ada juga dipahami bahwa usaha keras dari orang yang berkekurangan itu maksudnya begini, Bapak yang muliakan. Kalau orang bersedekah dalam keadaan mampu itu mah biasa. Tapi ketika orang sedang kesulitan, dia bersedekah, itu luar biasa. Meskipun nilainya tentu saja berbeda dengan orang yang mampu. Bagi seseorang, 50.000 itu mungkin kecil. Tapi bagi orang lain yang sedang berkesulitan, 50.000 itu luar biasa nilainya. Maka ketika orang yang tadi akan berinfak nilai 50.000 dalam keadaan yang sulit sebenarnya, sedang menjepit, maka itu juga adalah disebut sebagai sedekah yang terbaik. Gitu. Dan itu tergantung kepada kondisi orang masing-masing. Kemudian Allah memperingatkan bahwa dia senantiasa mengetahui apa saja yang diperbuat oleh hamba-hambanya, serta niat yang mendorongnya untuk berbuat. Semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada surah Al-Hadid ayat 18, innal musaddiqina wal musaddiqat, kan gitu tadi ayatnya. Iya. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang yang membenarkan dan mempercayai Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik dengan jalan yang bersedekah dan mendermakan harta di jalan Allah dengan ikhlas, berharap-harap ridhonya, semata-mata tidak menghendaki balasan dan terima kasih dari orang lain, akan dilipat gandakan pembalasannya oleh Allah SWT. Satu kebaikan yang dikerjakan dibalas dengan 10 kebaikan. Al-hasanat bi asyri amthaliha. Dan dilipat gandakan 700 kali. Dan bagi mereka itulah pahala yang banyak dan tempat tinggal yang baik, yaitu Jannatun Naim di akhirat. Nah begini Bapak Ibu yang muliakan. Kata sodakoh itu sebangun dengan akar kata sidik, artinya benar. Kata sodakoh itu seakar kata dengan sidik yang artinya benar, jujur dan benar. Lalu timbul pertanyaan kenapa ya orang melakukan sodakoh itu yang dalam pemahaman kita memberi sesuatu, mendonasikan sesuatu, berinfak apapun namanya, kok dikaitkan dengan benar gitu ya, dengan benar,
jujur atau membenarkan gitu. Karena orang yang mau mendonasikan, mau berdonasi, mau memberi, mau bersedekah, itu sesungguhnya secara materi yang nyata dia berkurang, berkurang. Yang 1 juta dikurangi disedekahkan 100 jadi 900 kan gitu ya. Yang nyata maksudnya. Tapi dia mau melakukan itu karena apa? Karena dia membenarkan janji Allah. Gitu tuh. Karena dia membenarkan apa yang akan dibalas oleh Allah. Gitu. Meski pembalasan itu bisa dalam bentuk materi yang serupa yang dilipat gandakan atau dalam bentuk yang lain yang dikonversikan oleh Allah SWT bentuknya. Gitu tuh. Maka itulah korelasi, itulah hubungan antara apa kata sodakoh dengan kata sidq. Sidqun. Siddiq orang yang banyak membenarkan. Sidqun jujur atau benar. Itu kalau kira-kira ditanya relasinya ya. Ayat 270 271 masih melanjutkan pembicaraan tentang istilah infak dan nafkah dari sebelumnya. Iya. Maka kata infak nafkah itu Bapak Ibu ternyata sebangun dengan kata munafik. Apa hubungannya ya? Nafkah. Infak, munafik, nafkah itu ya. Menurut bahasa kata dibentuk dari nun, fa, dan qaf. Mengandung arti lepas. Lepas. Ya kan orang berinfak kan melepaskan hartanya. Membiarkan hartanya. Munafik, kok kenapa kata munafik tuh? Kan dalam apa namanya eh, image kita kalau munafik udah jelek aja ya. Ini mengandung arti orang yang terlepas atau terputus dari kebenaran. Karena ia berpura-pura menyambung hubungan dengan orang mukmin padahal hatinya enggak. Atau dalam pemahaman lain, kata nafkah itu artinya habis. Habis. Ya. Kalau tadi lepas, makna lainnya habis. Kenapa habis? Iyalah, kalau orang diinfakkan, uangnya diinfakkan berarti itu habis atau hilang. Hilang. Hilang dari hitungan, hilang dari pandangan ketika diinfakkan. Di kantong Bapak Ibu ada 10.000. Ketika diinfakkan, hilang tuh, habis. Lalu orang munafik dikatakan munafik dalam konteks hilang atau habis. Ya karena orang itu ya amalan perbuatan baiknya jadi hilang, jadi habis. Kenapa tuh? Karena ternyata tidak didasari oleh iman kepada Allah. A'maluhum kasarobin. Apa tuh? A'malum kasarobin. Amal-amalan mereka itu seperti fata morgana. Sayang sekali. Habis hilang, musnah, sirna. Nah, istilah nafkah itu mengandung arti bahwa harta yang dilepaskan adalah untuk kepentingan pihak lain yang membutuhkan atau meringankan bebannya dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ayat 27 nah, berisi informasi cukup singkat tetapi didiskusikan oleh para ulama secara panjang lebar. Wa ma anfaqtum min nafaqatin. Kan gitu ya. Au nadartum atau apapun yang kalau infakkan atau kalau nadarkan gitu ya. Yang artinya apa saja yang kamu nafkahkan. Biasanya dielaborasi oleh Imam Al-Baghawi meliputi banyak hal seperti menginfakkan harta dalam rangka acara nikah, hitan, pelahiran, syukuran, atau pendeknya berbagai perhelatan. Jadi Bapak Ibu melihat ternyata yang disebut infak ya, infak itu tidak selalu dalam konteks apa itu membagi-bagikan harta. Bapak Ibu bikin acara di rumah, itu ya, bikin acara di rumah, acara hitanan, kan sebenarnya gitu ya. Sebenarnya apa namanya bagian daripada kita berbagi kepada orang ya, mengundang orang itu. Itu tuh, mengundang orang kan berarti kita ingin berbagi. Entah acara syukuran tertentu, acara khitan, itu juga infak. Ya, infak. Di dalam tafsir Al-Manar diterangkan nafkah itu boleh jadi sedikit atau banyak, dirahasiakan atau diperlihatkan untuk hal yang baik atau yang buruk. Jadi nafkah bisa baik, bisa buruk, gitu ya. Kalau dia membiayai pencuri dalam pencuriannya, membekali senjata bagi pencuri, ya itu juga namanya infak, tapi infak yang buruk dan untuk maksud ria dan ikhlas. Jadi namanya infak itu umum, baik, buruk, ikhlas, ria, sedikit, banyak. Pokoknya namanya infak. Mengeluarkan sesuatu untuk pemanfaatan orang lain itu namanya infak. Perkara berpahala atau tidak tergantung kepada niat, tergantung kepada cara, dan tergantung juga kepada apa yang diinfakkannya. Apakah barang haram, gitu ya, atau barang halal.
Di samping itu Al-Quran menghubungkan lafaz wa ma'anfaqtum min nafaqatin dengan kata nadar. Wa au nadartu min nadrin, apa saja yang kamu nadarkan. Bedanya nadar dengan nifak adalah nadar itu janji kepada Allah akan berbuat sesuatu atau membayarkan sesuatu, menggelarkan sebagian harta bila ada syaratnya. Suatu keadaan tertentu diharapkan terjadi. Jadi kalau nadar itu berinfak, berdonasi, memberi sesuatu karena dikaitkan oleh satu peristiwa, oleh suatu syarat. Nanti nih kalau saya berhasil nih usaha ini nih, kalau project saya nih goal nih, nah itu nazar. Maka kalau nazar, infaknya itu namanya infak nazar. Puasa dikaitkan kepada itu, namanya puasanya puasa nazar. Hati-hati tuh. Haji, mau sedek, mau umroh, mau haji, nazar. Kalau nazar maka hukumnya wajib. Wajib hukumnya. Bahkan dalam konteks udhiyah, dalam konteks sembelihan, dalam konteks kurban, Bapak yang muliakan, itu ulama mengatakan, jika orang berkurban dengan kata bernadar, saya nadar mau berkurban. Begitu tuh, itu ulama mengatakan hewan kurbannya harus semuanya disedekahkan kepada orang miskin. Kan hewan kurban itu dalam Al-Quran, fakulu minha wat'imul qani' wal mu'tar. Ada tiga apa namanya kelompok yang mendapatkan atau memperoleh manfaat dari kurban, dimakan oleh si kurbannya, diberi kepada orang yang mampu, disedekahkan kepada orang yang miskin. Itu kurban biasa, itu kurban sunnah namanya. Tapi kalau seseorang berniat, bernadar, kalau besok nih sebelum Idul Adha nih saya goal nih, saya nadar korban besok nih sapi misalkan. Itu ketika dia menyatakan seperti itu, maka ulama mengatakan semua yang ada pada sapi itu tidak boleh diambil oleh si pekurbannya karena nadar. Dan semua korban itu kalau nadar hanya untuk orang-orang miskin saja. Tuh repotnya itu. Maka ini bapak-bapak atau kalau ada ibu yang ikut panitia korban harus di cross check nih. Ini ada korban nazar nggak nih? Kalau ada korban nazar, panitia jangan sembarangan ini. Dan orangnya harus mengatakan tuh, harus ngasih tahu orangnya. Kalau korban sunnah mah biasa, nggak apa-apa, nggak usah ngasih tahu. Tapi kalau korban nazar, itu harus kasih tahu. Kenapa? Karena pemanfaatannya berbeda dengan hewan kurban biasa. Gitu tuh Bapak Ibu. Ya, itu, itu beratnya nazar. Nazar itu wajib hukumnya. Bahkan orang yang apa namanya eh, menyalahi nadarnya atau tidak melaksanakan nadarnya, itu kan ada wajib kifarat, ada kifarat wajibnya. Meskipun kifaratnya ringan, tapi bukan masalah ringannya. Dan dia menjanjikan sesuatu kepada Allah kok nggak ditepati, kira-kira gitu. Meskipun cuma puasa 3 hari, memberi makan 6 orang atau memberi pakaian kepada 10 orang, kan gitu ya. Tapi kan masalahnya apa namanya bukan masalah ringannya, enggak. Tapi itu dia berjanji kepada Allah kok menyalahi kan gitu kira-kira. Puasa sih cuma 3 hari, tapi bukan masalah 3 harinya. Tapi yang buruk adalah engkau telah menyalahi janjimu kepada Allah. Kira-kira gitu. Yang buruk itu itunya. Baik. Kita lanjutkan ke nazar. Sebaliknya, sesuatu kejadian yang dinazarkan tidak berupa perbuatan yang terlarang. Misalnya, ada orang bernazar, kalau kasus korupsi saya dimenangkan oleh pengadilan hingga tidak ketahuan, maka saya akan infak sebidang tanah. Nah, itu nggak sah. Infaknya nggak sah. Nazarnya nggak sah. Itu nggak benar itu. Atau nazar mau berbuat, kalau saya besok sukses, saya akan pukul kamu. Ah, itu nggak boleh dilaksanakan. Nazar yang begini nggak boleh dilaksanakan. Nazar maksiat namanya nggak boleh gitu ya. Nazar yang baik. Gitu. Kitab-kitab tafsir menyatakan bahwa nadar untuk hal yang baik, ada pula yang buruk. Di samping itu, nadar tidak harus berupa pengeluaran harta, tapi bisa juga berupa janji akan berbuat sesuatu seperti akan berhenti maksiat selama sehari bila sebuah cita-cita terkabul. Ya Allah, cuma sehari doang. Tidak berbuat maksiatnya sehari doang. Sian bener ya. Jadi nanti kalau saya sukses nih saya nggak bermaksiat nih, tapi sehari, nah, gitu.
tapi harus dilaksanakan itu. Itu kan tadinya baik, meskipun maksiatnya itu buruk kan gitu. Tapi kan berhenti dari maksiat, kan gitu ya. Terlepas dari indikasi pelit kan. Jadi gini Bapak-bapak yang muliakan. Orang kalau sering bernadar, ada indikasi, ini mah indikasi. Ada indikasi orang ini pelit. Dari mana pelitnya? Orang mau berbuat baik saja harus ada syaratnya. Gitu tuh. Saya mau ngasih kamu nanti nih kalau, nah, kok kan kalau, nggak usah pakai kalau lah. Kalau mau ngasih ngasih aja kan gitu ya. Saya akan ngasih kamu kalau kamu ranking nanti juara. Itu syarat itu nazar itu janji nazar. Ya, nggak usah begitu. Tapi meskipun begitu, tetap itu kebaikan, gitu ya. Mau dianggap pelit atau tidak, tapi terus dilakukan. Apalagi nazar. Gitu Bapak yang muliakan. Oke. Tidak ada gunanya melakukan nafkah dan nazar negatif. Nafkah negatif, nazar negatif nggak ada gunanya. Karena itu ayat tutup dengan orang-orang yang berbuat zalim tidak ada penolong baginya. Wa malidh zalimina min ansor. Oke, kita baik. Sebelum kita lanjutkan pada aksamus sedekah, macam-macam sedekah, ada kesempatan mungkin ada yang ingin tanyakan dari apa yang kami sampaikan ini. Ya, Buan Rifa. baik. Kita buka untuk sesi tanya jawab. Dua orang dibatasi ya, mohon maaf. Silahkan, ada yang mau bertanya? Saya Ayo. boleh, Ustaz. Ibu Rika Dianti ya? Iya. Silakan, Benar Rika. Silahkan Bu Rika. Iya, Ustaz, Mm-mm. eh Ustaz, maaf saya stop video Ustaz ya. Mm-mm. Ustaz, saya mau tahu Ustaz, batasan di mana sih kita disebut ria Mm-mm. saat kita misalnya kita bercerita sama orang lain gitu. Iya. Misalnya, oh saya tuh sudah mengumrohkan si A misalnya gitu Ustaz. Mm-mm. Mm-mm. Padahal maksud saya itu bercerita itu eh, menunjukkan bahwa yang kita keluarkan itu ternyata tidak lama diganti sama Allah gitu loh, Ustaz. Mm-mm. Jadi biaya umroh yang kita keluarkan itu ternyata nggak lama kemudian balik lagi gitu loh, Ustaz. Jadi saya Mm-mm. mengabari seperti itu ke orang lain yang pertama. Yang kedua, saya juga mau menyampaikan bahwa yang kita umrohkan itu yang tadinya tidak berpikir bahwa dia bisa berangkat umroh ternyata karena kehendak Allah, karena doa-doa dia ternyata bisa umroh gitu loh, Ustaz. Nah, Betul. apakah apa yang kita ceritakan ke orang lain itu disebut riya? Mm-mm. Terus apakah itu juga akan menghapus kebaikan kita, Stat? Itu sih, Stat. Kasih, Stat. Iya, makasih Bunda Rika. Baik, terima Di- kasih Bu Rika. Ya, Langsung aja Bun kali ya. Sama-sama, Bu. Hmm, dijawab dulu aja ya, Ustaz. Boleh, boleh. Ah, ah. Hmm. Kira-kira kalau saya boleh berbagi informasi kepada Bunda Rika dan Bapak semuanya, apa sih batasan orang disebut ria itu ya? Jadi kata-kata ria secara bahasa itu dikata-kata ro'a. Ro'a itu artinya melihat. Lihat. Melihat. Jadi orang ria itu berarti beramal sesuatu karena ingin dilihat orang. Semangatnya beribadah, berbuat baik, bukan ibadah saja, berbuat baik kalau dilihat orang. Itu ria. Jadi dia nggak bersemangat kalau tidak dilihat orang. Atau dalam konteks lain, tidak semangat kalau tidak didengar orang. Tidak semangat kalau tidak diketahui orang. Kalau itu yang timbul dalam hati kita, maka itu adalah tanda-tanda kita ini ria. Kita tidak semangat kalau tidak orang melihat. Kita tidak semangat kalau orang tidak tahu. Kita tidak semangat kalau orang tidak memuji kita. Itu sum'ah, ujub, ria, itu sepaket Teman. gitu. Temen sekantet, sekantetan Ya, gitu Stat. ya. Jadi, nah terus kalau orang muji bagaimana? Nggak apa-apa kalau orang muji kita. Tapi tandanya orang itu ria, kalau nggak dipuji dia gelisah. Ah itu berarti ria. Ibu Hmm. berbagi kepada orang, orangnya diem saja, orangnya nggak muji, orangnya nggak cerita, terus ibu kecewa, bapak kecewa. Itu cirinya bahwa kita ria. Tapi kalau seseorang, bapak ibu, berbagi, berdonasi kepada orang lain, terus orangnya menyampaikan, mengumumkan, menceritakan, itu nggak usah ditolak, itu nggak usah dicegah. Apa kata Nabi? Dzalika busyra minallah. Itu kabar gembira dari Allah untuk orang mukmin. Kalau dianya tidak mengharapkan, saya nggak mengharapkan sih. Ternyata dia cerita kepada orang lain, ya Allah, ibu tuh begitu ya. Oh, oh, seperti ini, apa namanya? Ada orang berbagi kepada orang tanpa sepengetahuan orang itu tuh, itu orang berbagi tanpa sepengetahuan orang yang dibaginya itu. Maka ujung-ujungnya ada orang yang ngasih tahu.
itu dari si fulan loh. Oh, akhirnya dia memberi terima kasih kepada si fulannya. Nah, si fulan yang diberi terima kasih itu nggak usah, oh nggak usah terima kasih, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dzalika busyra minallah, yu'ajjilullahu lil mu'min. Oh, kama qala Rasul. Apa kata? Itu kabar gembira dari Allah kepada orang mukmin sebelum balasan hakikinya nanti di akhirat. Gitu ya, Mbak Feby. Jadi nggak apa-apa. Jadi tadi ciri-cirinya itu, Bunda Rika. Jadi kalau ada orang, kalau seseorang siapapun itu dalam hatinya nggak nyaman kalau orang diberi kebaikan oleh kita, dia tidak berterima kasih. Terus kita tuh gelisah apa? Nah, itu hati-hati, itu ada ciri-ciri. Iya. Diem aja nih, kagak WA, kagak apa nih. Diem-diem boy, dikasih juga. Misalkan begitu tuh. Nah, itu hati-hati itu apa namanya jalur setan untuk masuk daripada ria kita. Terus apa lagi? Mau beramal kalau hanya dilihat orang. Mau beramal kalau mau diketahui orang. Tapi kalau seseorang mau dilihat, mau tidak dilihat, nah itu berarti insya Allah itu ikhlas. Gitu ya. Jadi tidak ria itu. Nah, yang kalau kemudian betul itu yang disampaikan oleh Bunda Rika. Si seseorang, saya kalau dia mengatakan saya kok mengumrohkan orang itu ternyata Allah balas tuh biaya yang saya berikan kepada untuk berumroh balas kebalas tuh bahkan berlipat itu. Ah, emang itu janji Allah kan begitu. Yudhaifu liman yasha. Allah membalas apa-apa yang dia kehendaki. Caranya seperti itu. Itu benar. Bisa balasan dalam bentuk materi yang serupa dengan itu, ataupun balasan dalam bentuk yang lain yang dirasa, Masya Allah, ini luar biasa balasan Allah kepada kita. Nah, seperti itu. Begitu ya, benar Rifa ya, benar Rika ya. Ada tadi yang belum dijawab. Iya, Iya, Ustaz. Saya. baik. Terima kasih Bunda Rika. Iya. Satu orang Saya lagi Alexander, silahkan. saya Pak Supriyono Ramli. Supriyono. Iya, Ya, nanti yang lain sesi Nanti, kedua ya. nanti saya kira Mbak Dade. Kita batasi ya, mohon maaf. Ya, silahkan Pak Supriyono. terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Iya, Bu sami-sami. Rifa. Mungkin minta maaf kalau ini pertanyaannya saya salah. Enggak. Ayat 271 Al-Baqarah, apakah ini sejalan dengan surat Al-Baqarah sebelumnya 261 atau 262 yang bersifat anjuran, ya tak? Nah, ini apakah juga bisa dikaitkan dengan surat Al-Maun, ya tak? Bahwa Allah menganjurkan, tapi Allah juga kasih peringatan. Nah, artinya orang tidak bersedekah silakan nanti kasih ganjaran 700 kali. Tapi jangan sampai kamu berbuat ria. Apakah ada seperti hubungannya dengan ayat surat tadi Al-Maun ayat 261 262 Al-Baqarah. Yang kedua, di ayat 271 Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Iya. Pertanyaannya, kenapa Allah mengatakan sebagian kesalahanmu? Iya. Tidak disebutkan rinciannya dosa apa, dosa apa, dosa apa, tapi kok sebagian. Jadi timbul pertanyaan saya, kok kenapa sebagian, kenapa tidak seluruhnya? Sementara itu Pak Ustadz, Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Firano. Baik, tentu kalau analisa Pak Haji betul ya. Jadi Al-Quran itu Bapak Ibu yang muliakan tidak berdiri sendiri ayatnya itu. Ayatnya selalu ada namanya munasabah, ada tanasub antara satu surat ke surat yang lain, antara satu ayat ke ayat yang lain, antara satu apa namanya surat tertentu dengan surat di tempat lain. Itu memang ada korelasinya, saling mengikat, saling mendukung, saling menguatkan, saling menjelaskan. Itu namanya kalau bilang tafsir, tafsirul ayat bil ayat. Gitu ya. Jadi tentang al-maun, orang mendustakan agama, jadi itu orang yang mencegah tidak mau berbagi kepada orang yang lain. Lalu dikaitkan dengan surat ayat 260. Tahukah kamu orang-orang yang membatalkan apa namanya sedekahnya dan sebagainya. Ya itu begitu Pak Ji. Jadi kata infak itu dari Al-Baqarah awal juga sudah bicara infak kan, wa Iya, yumaru betul. yunfikun kan gitu ya. Nanti pada ayat-ayat berikutnya begitu banyak Banyak kata sekali. infak itu. Saya kira memang kalau ditanya apakah korelasinya benar, itulah ada hubungannya, korelasinya atau dalam bahasa Al-Quran ada munasabahnya kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kata min sayyatikum itu terjemahan kita aja. Jadi kalau ini kadang-kadang cara memahami ayat itu kata min itu kan artinya huruf jar ya. Jar. Jar arti sebagian. Itu terjemahan kata per kata. Tapi pemaknaan min itu boleh jadi penegas justru, tidak diartikan adari, tapi justru Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Gitu. Maka min itu namanya mentaukid. Apa min taukid li taukid gitu ya, bukan li tab'id.
gitu. Nanti akan bicara kita di itu juga ya, ada sebagian. Jadi min itu banyak. Ada mana yang min bayaniyah, min taukid, min lil apa namanya lil tab'id gitu ya. Min lil ilsaq dan sebagainya itu kajian di dalam ilmu nahwu. Dari sisi terjemah, kalau terjemah memang banyak ada kalanya ya letterless kata per kata diterjemahkan seadanya seperti itu. Benar itu Pak Haji. Jadi eh, ada boleh jadi tafsir itu mengandung bahwa min itu bukan min litaba'id meskipun terjemahannya dari, tapi sebenarnya minnya itu artinya litaukid semua dosa. Tetapi apakah semua atau sebagian itu terkembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kita berharap saja semuanya kan Semua. gitu ya. Semuanya Ya, dosanya betul. diampuni. Wallahu a'lam. Sawallahu khulaq. Gitu. Sakurullah. Benar-benar syakarakallah betul. Syakarallahu Allah. lakum gitu ya. Barakallahu fikum. Aduh. Baik, Baik. Alhamdulillah. Iya, kita tutup Kita dulu ya. batasi dulu ya, Bapak Ibu. Nanti di sesi kedua ya, kita buka Masya kembali. Allah. Silahkan kita lanjut, Ustadz. Baik, makasih Min Arif. Bapak ingin menanyakan, nanti kita lanjutkan. Sekarang aqsamus sedekah, macam-macam sedekah. Saya coba terjemahkan di bawahnya. Ini Bapak Ibu, macam-macam sedekah itu ada sedekah wajib, itu zakat, zakat mal dengan berbagai versinya, apa namanya, misalnya jenisnya gitu ya, harta, perniagaan, emas, Kalian. tambang, dan segala macam lah, tuh zakat mal. Ada zakat diri, zakat fitr namanya, zakat pribadi, zakat individu orang. Ada sedekah, eh, saya maksudnya sodako tadi macam-macam sodako, sodako wajib, zakat mal, ini namanya sodako semua nih Bapak Ibu nih. Jadi macam-macam sodako itu jadi semuanya kategori sodako. Jadi gini intinya sodako itu apapun yang menjadi pemberian seseorang kepada orang lain baik materi maupun non materi itu namanya sodako Bapak Ibu. Gitu. Jadi sodako itu luas. Bahkan senyum saja kan sodako kan gitu ya. Tabasumuka fi wajhi akhika hiyalaka sedekah kata Rasul. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah untukmu. Dalam hadis yang panjang, at-tasbihu sedekah, at-takbiru sedekah, tahlil sedekah, baca tasbih itu sedekah, baca tahmid sedekah dan seterusnya. Itu sebab sedekah semua tuh. Ada juga sedekah nazar yang tadi kita sudah bahas. Ada sedekah hak Allah, itu fidyah sama kifarat. Itu sedekah hak Allah. Maksudnya tentu bukan diambil Allah barangnya, materinya. Tapi peruntukannya untuk Allah. Karena apa? Karena ada sesuatu, tanda kutip, sesuatu yang hak Allah tidak dipenuhi. Ya Bapak Ibu. Misalkan harusnya orang puasa Ramadan nih, tapi karena sepuh, karena sudah uzur, tidak berpuasa, ya nggak apa-apa. Hak Allah harusnya berpuasa, tapi nggak puasa, dibayar fidyah namanya. Itu ya. Bayar kifarat karena tadi tuh ada kifarat macam-macam. Lagi puasa kok lagi ada apa namanya anak muda nih, suami istri gitu ya, berhubungan badan di siang hari, kena itu kifarat tuh. Gitu. Tapi begitu-gitunya uniknya di Indonesia ini justru kalau bulan Syaban kayak gini nih menjelang Ramadan kok banyak orang nikahan ya. Gitu ya, banyak nikahan. Apa dalam pikiran saya apa nggak kebalik harusnya nanti Syawal kan gitu ya. Iya. Enggak, ini sih cuma pikiran saya aja. Kalau pikir sawar nanti kenapa? Ini anak muda gitu loh. Mau Ramadan nikah. Ya hati-hati kecemplung gitu. Kalau nggak bisa nahan diri saat apa namanya kira-kiranya kan gitu ya. Itu mah udah tentu sudah jadi pertimbangan orang tua kan gitu ya. Baik. Eh, maka kifarat baca bayar kifarat dia. Kifaratnya kan besar itu, gitu ya. Sumpah dia apa namanya menyalahi kifarat, nazar dia eh, apa namanya menyalahi kifarat. Oh, terus membunuh orang ya tidak sengaja, membunuh orang tidak sengaja, nih. Membunuh orang tidak sengaja, kifarat, gitu ya, kifarat. Terus apa tadi kayak sumpah menyalahi sumpah itu kifarat dan banyak begitu banyak kifarat. Ada sodako sunnah yang biasa Bapak Ibu kita sampaikan. Nah ini beberapa perbedaan dari berbagai unsur antara wakaf, zakat, infak, sedekah, hibah. Mari kita lihat. Wakaf pertama, hukumnya apa? Sunnah kecuali ada nazar. Jadi kalau bilang ada orang bilang saya akan wakaf tanah di situ 100 meter kalau, nah itu kalau itu berarti itu nazar.
Nanti jika anak saya lulus nih perguruan tinggi besok nih, ya di luar negeri nih, saya akan wakaf. Wakaf itu wajib. Maka itu kifarat kalau dia ini, gitu ya. Apa namanya? Kalau dia salah itu, hukumnya wajib. Wakaf itu subjeknya fleksibel. Siapanya fleksibel. Laki-laki, perempuan, gitu ya. Apa namanya? Dewasa. Kalau anak kecil itu nanti khilaf para ulama. Kalau belum balik ada khilaf di antara ulama. Objeknya harta benda. Jadi wakaf harta, benda, harta dan benda, gitu ya. Meskipun orang lalu kemudian melebarkan Bapak Ibu. Saya mewakaf ilmu, ngajarkan sebenarnya bukan wakaf kalau itu ya. Sedekah itu. Kalau wakaf konteksnya adalah barang, harta, gitu ya, benda. Mustahiknya fleksibel siapa saja mustahik, gitu ya. Mustahik wakaf itu. Waktunya juga kapan saja, semau-maunya, sebisa apa namanya, sekehendaknya. Wakif pengelolanya namanya nadir. Nadir itu pengawas bahasa kita. Ada pengawasnya yang menjamin bahwasanya harta wakaf ini ditunaikan, digunakan sesuai tujuannya. Jadi kalau wakaf itu sunnah. Zakat, zakat mal, zakat fitr wajib. Subjeknya kriteria mustahik, ya. Muzaki, bukan mustahik, muzaki. Ada kriteria-kriteria muzakinya gitu ya. Kapan hidupnya dia, terus apa namanya, eh, kondisi ekonominya seperti apa, itu kita muzaki itu. Objeknya harta benda. Mustahiknya 8 asnaf yang pernah kita bahas sebelumnya ya. Waktunya tertentu hanya sampai dengan menjelang sholat Idul Fitri untuk zakat fitr. Dimulai dari kapan? Kalau kemarin kita bicara wajibnya adalah mulai bedug maghrib, azan maghrib, malam lebaran. Kalau dibayarkan sebelumnya, seperti kita bahas yang lalu, boleh. Ya. Pengelolanya amil. Kita juga sudah bahas tentang amil kemarin nih. Ya. Infak, nih, hukumnya sunnah. Subjeknya fleksibel siapa saja. Objeknya harta benda. Mustahiknya fleksibel kalau infak siapa saja. Waktunya juga fleksibel. Bahkan di dalam surat Al-Munafikun, sekiranya orang diberi ketundaan oleh Allah usianya, ya, yang tadinya harus mati ditunda, maka yang akan dilakukan adalah saya akan banyak bersedekah. Waktunya fleksibel, pengelolanya dapat perorangan, dapat berupa perorangan atau kelembagaan. Kalau sedekah, hukumnya sunnah, subjeknya fleksibel, objeknya relatif. Kalau sodakoh relatif, nggak mesti harta. Jasa juga bisa sedekah. Sedekah ilmu boleh itu, Bapak Ibu. Jangan zakat ilmu, enggak. Apalagi wakaf ilmu, enggak tepat harusnya. Kalau buku wakaf, kalau ilmunya sedekah. Karena kalau konteksnya sedekah itu apa namanya, umum ya, maksudnya kalau kalau infak gitu itu sedekah dan infak umum. Kalau wakaf itu mesti bendawi sifatnya. Kalau sedekah sifatnya umum. Mustahiknya fleksibel siapa saja, ya. Waktunya juga fleksibel. Jadi kalau sedekah itu fleksibel semua tuh. Pengelolanya juga fleksibel, bisa perorangan, bisa. Itulah mengapa karena fleksibilitas sedekah itu menjadikan orang yang mau diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup kembali ketika dia apa namanya sudah diambang kematian, dia ingin melakukan sedekah. Karena sedekah itu segala sesuatunya itu serba terbuka, serba mudah. Kalau sholat harus menunggu waktu, ada harus wudhu, kan gitu. Kalau sedekah cuma syaratnya apa? Harta yang disedekahkan milik dia pribadi. Itu aja. Ya, hibah sunnah kecuali sebab nadar. Kalau nadar wajib. Kalau orang sudah bernadar, tak wajib tuh. Subjeknya fleksibel. Objeknya kalau hibah harta benda. Mustahiknya siapa saja. Hibah ini anak sendiri boleh, orang lain boleh, orang tua boleh, ke anak boleh. Waktunya fleksibel, juga pengelolanya bisa perorangan. Saya kira itu kalau dilihat dari secara sederhana dalam tabel ini bagaimana
perbedaan antara wakaf, zakat, sedekah, infak, dan hibah. Memahami ayat wa mimma rozaqnahum yunfikun, kata infak. Diperoleh dari kata min, ya, mimma, kata mimma nih. Itu bermakna sebagian. Jadi kami rezekikan sebagian, gitu ya. Mereka berinfak dari sebagian rezeki yang kami berikan. Maknanya adalah bahwa orang-orang yang bersedekah tidak membuka tangannya lebar-lebar. Kalau dia bersedekah nih ya. Tapi kalau tadi Pak Haji Supriyono kan nanyanya kalau Allah mengampuni. Kalau ini manusia diingatkan sama Allah, nggak usah semua kalau bersedekah. Ya, jangan mukanya lebar-lebar. Artinya apa itu? Jangan semuanya diberikan. Yang Allah minta juga sebagiannya saja. Gitu ya. Jangan sampai setelah bersedekah dia sendiri kesulitan. Tuh. Maka kata min di situ yang di dalam bahasa Arab namanya min ditab'id. Sebagian aja, nggak usah semua. Gitu. Maka bahkan dalam konteks apa namanya perhitungan zakat kan hanya 2,5% saja. Dari kalimat rozaknahum wa mimma rozaknahum artinya orang yang bersedekah itu tidak mengambilnya dari si Zaid lalu disedekahkan kepada si Amar. Maksudnya apa itu? Yang menjadi benda yang disedekahkan harus dari harta sendiri. Jangan harta ngambil dari orang milik orang lain disedekahkan ke orang lain, nggak boleh. Gitu ya, nggak boleh. Kecuali seizin orangnya. Contoh begini Bapak Ibu maksud begini. Si A, si B, si C. Si A, si B, si C. Si B minjem duit kepada si A 1 juta. Gitu ya. Kan si B harusnya kan membayar kepada si A. Kan gitu tuh. Oke. Ternyata si A minjem dari si C 1 juta. Gitu ya. Nah, sudah. Berarti si B punya tanggungan kepada si A punya tanggungan ke si C. Pertanyaannya, bolehkah si B memberikan hartanya kepada si C? Kalau seizin A yang punya hak piutang awalnya, maka itu boleh. Gitu ya. Si C minta nih, udahlah uang dari situ aja saya ambil lah. Nah itu. Terus si A-nya memberikan, ya udah boleh ambil tuh dari si B yang dulu pernah utang sama saya 1 juta. Nah itu apa namanya bisa namanya wakalah atau hiwalah di dalam bahasa apa namanya ekonomi Islam. Diperoleh dari kata na rozakna gitu. Maknanya janganlah orang-orang yang bersedekah itu mengharapkan imbalan pemberian yang sama atau lebih banyak. Artinya janganlah kalian mengharapkan imbalan dari orang yang menerima sedekah itu karena aku Allah yang memberikan rezeki kepadamu dan infakkan sebagian hartaku kepada hamba-hambaku. Jadi seperti dalam surat Al-Qiyamah disebut la yuriduna jaza'a wala syukuro gitu. Mereka tidak mengharapkan ujian terima kasih dan balasan. Jadi kalau kita berinfak bersedekah, ia mintanya harapannya berharapnya sama Allah, tidak berharap kepada orang yang kita berikan. Dalam surat Al-Mudathir ditegaskan, wala tamnun tastakthir. Jangan engkau memberi dengan harapan orang yang kamu beri akan membalas dengan yang banyak. Kan itu ya. Jangan berharap kamu memberi kepada si fulan lalu si fulan itu akan membalas lebih banyak lagi. Nah, itu jangan begitu diingatkan. Allah. Oke. Terus yungfikun artinya sedekah diberikan kepada orang lain yang pasti membutuhkan atau kepada orang yang dinafkahinya. Terus rozaknahum, maknanya bahwa bersedekah itu dengan menyebut nama Allah. Artinya harta itu adalah hartaku, maka wajib bagi kalian untuk menginfakkannya atas namaku. Macam-macam sedekah, sedekah materi. Ini kalau tadi jenis-jenisnya ya, sedekah wajib, sedekah sunnah gitu. Kalau ini jenis-jenisnya. Jadi bisa sedekah materi, bisa sedekah nafkah, bisa sedekah barang, tenaga, sikap, ibadah, ilmu dan sebagainya. Macam-macam lah. Aturan waktu bersedekah. Ada sedekah subuh namanya. Memang ada anjurannya sedekah subuh, ada. Meskipun secara tidak letterlek, tapi didapati dari hadis ini begini Bapak Ibu. Setiap awal pagi saat matahari terbit, Allah menurunkan 2 malaikat ke bumi. Lalu salah satunya berkata, ya Allah berikanlah karunia kepada orang yang menginfakkan hartanya. Ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya karena Allah. Malaikat yang satunya berkata, ya Allah binasakan orang-orang yang bakhil. Itu setiap pagi malaikat berdoa begitu. Ada malaikat mendoakan kebaikan, ada malaikat mendoakan keburukan. Inilah yang menginspirasi, ada orang kemudian nyebutnya sodakoh subuh.
gitu ya. Jadi kata-kata sedekah sebenarnya nggak ada Bapak Ibu. Cuma ini isyarat dengan hadis itu diambil semangat untuk itu. Gitu ya. Sedekah bila khawatir kemiskinan, takut miskin, justru disedekah, suruh bersedekah nih. Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Miskin maksudnya. Tetap dianjurkan. Cara bersedekah yang baik dan tepat, mempertimbangkan kelayakan penerima sedekahnya. Lihat sedekahnya. Kalau ada orang yang tidak meminta-minta dan dia membutuhkan, itu jauh lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Tapi Oh, bolehkah memberikan meminta-minta? Boleh. Tapi kalau ada orang yang tidak meminta-minta, tapi sesungguhnya dia sama membutuhkannya, maka kepada yang tidak minta-minta ini lebih layak untuk dikasih. Ya, itu namanya dalam bahasa Al-Quran mahrum. Sedangkan mahrum. yang meminta-minta namanya sa'il. Lisaili wal mahrum. Begitu. Sa'il. Memberikan sedekah di sekitar lingkungan terdekat. Kalau ada orang-orang yang terdekat kita yang membutuhkan kepada mereka. Memberikan sedekah yang bersifat produktif agar bisa berdaya guna. Melakukan sedekah dengan ikhlas dan tanpa pamrih tentu saja niatnya karena Allah SWT. Antara hibah dan hadiah. Sedekah adalah pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau berhak menerimanya atau orang yang berhak menerimanya di luar kewajiban zakat mal dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi derma. Ulama mendefinisikan sedekah sebagai berikut. Ini sedekah dulu ya. Ini antara maksudnya antara sedekah hibah nih terusnya sedekah sedekah Sedekah. hibah dan hadiah. Ini sedekahnya. Hadiahnya adalah pemberian atau kenang-kenangan penghargaan, penghormatan, ganjaran karena memenangi suatu perlombaan, tanda kenang-kenangan tentang perpisahan cenderamata gitu. Itu hadiah. Atau dengan kata lain bisa juga hadiah itu adalah pemberian sesuatu dari orang kepada orang yang dihormati atau dicintai. Itu hadiah. Maka sebenarnya Bapak Ibu muliakan kepada orang tua kita itu lebih tepat sebenarnya namanya hadiah, bukan sedekah gitu ya. Nah, apalagi infak pada orang tua. Kalau sebaiknya mah istilahnya saja, maksudnya barangnya masa apa, gitu ya. Nggak boleh zakat kepada orang tua, nggak boleh. Nah, gitu. Nah, ya, bagusnya sih hadiah. Kenapa? Hadiah itu didasari rasa cinta, rasa apa penghormatan, gitu ya. Tapi semuanya supaya dapat pahala tentu saja karena Allah Taala. Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas suatu kepada orang lain. Oke. Dalam terminologi Islam, hibah adalah suatu kontrak menyerahkan kepemilikan suatu harta tanpa imbalan selama hidup secara sukarela. Akan kita bahas nanti hibah itu. Mm-mm. Saya kira ini. Nah, hibah nih sedikit. Pensyariatan hibah terdapat dalam Al-Quran, sunnah dan ijma dari ulama. Ini fa'inti benalakum an syai'in minhu nafsan fakulu hani ammari'a. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap, lagi layak bagi akibatnya. Ini adalah hibah, gitu ya. Konteksnya ayatnya tentang hibah. Mm-mm. Jika seorang istri menghibahkan sebagian maharnya kepada suaminya, setelah diberikan kepadanya, maka suami boleh mengambilnya. Dan itu adalah pemberian yang baik selalu dilakukan dengan keridhaan hati sang istri. Jadi kemarin kita bahas pada pertemuan yang lalu, kalau seorang suami sudah memberikan maharnya kepada istri, terjadi akad nikah dan terjadi apa namanya hubungan suami istri, maka apa namanya eh, mahar tadi sudah 100% miliknya istri. Kalau terjadi perceraian belum terjadi adanya hubungan badan, maka sang suami tadi yang menceraikan istrinya boleh mengambil separuhnya dari apa yang telah diberikannya. Begitu. Lalu termasuk kebajikan adalah dengan cara memberikan harta dengan penuh rasa cinta dan keridhaan, baik kepada kerabat fakir miskin, atau dengan orang-orang yang membutuhkan. Dan itu semuanya mencakup hibah dan sedekah. Dalil sunnahnya, tahadu tahabu. Bersalinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Dan ijma'nya sudah. Menyelamatkan hibah dari konflik. Ini seringkali terjadi, Bapak Ibu muliakan. Nah, kita wanti-wanti saja. Dalam Islam, proses akad memiliki berbagai aturan yang wajib dilakukan sehingga akad tersebut menjadi sah dan memiliki kekuatan hukum. Hal ini berlaku juga untuk akad hibah.
Dalam prosesnya membutuhkan pencatatan kepastian. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubu. Seringkali kejadiannya Bapak Ibu yang kami muliakan, karena tidak dicatat, maka pemberian orang tua kepada anak seringkali dipermasalahkan di kemudian hari oleh sesama anaknya. Karena merasa anaknya merasa bahwa ini tidak adil oleh orang tuanya membagi. Padahal Bapak Ibu ya kan, hibah itu orang tua mau membagi anaknya gitu, boleh. Yang satu banyak, yang satu sedikit boleh. Meskipun idealnya kalau hibah itu sama rata. Jadi kalau hibah tidak seperti waris Bapak Ibu. Kalau waris 2 banding 1 laki-laki dan perempuan begitu. Tapi kalau hibah sama rata. Tapi orang tua punya kebijakan. Ketika dia misalnya 5 anaknya itu anak nomor 3 itu ternyata yang lain-lainnya sukses berusaha, kasihan kepada si nomor 3 ini gagal terus usahanya sehingga terpuruk apa ekonominya, lalu dia menghibahkan apapun yang dikehendaki oleh orang tua, itu sah sah saja meskipun apa namanya tidak sama dengan yang lainnya caranya, tetapi untuk menghindarkan itu maka baiknya ditulis di atas materai kalau bahasa sekarang gitu ya, hitam di atas putih gitu seperti itu. Jadi pakai surat resmi agar menghindari apa tuh konflik di kemudian hari. Karena seringkali nih begitu orang tuanya meninggal dibawa konflik memperebutkan itu mengunggah kembali. Padahal gini Bapak Ibu, nanti kan kita sampai bahwa hibah itu boleh, orang tua itu boleh mengambil kembali ya hibahnya ya. Tapi kita ceritakan nanti nih selain ini. Di antara kasus yang banyak terjadi adalah pembagian harta yang dilakukan oleh seorang orang tua sebelum meninggal dunia. Terkait dengan hal ini, maka perlu pembahasan mendalam karena berkaitan erat dengan hukum waris yang ketentuan posisinya harus sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi, satu bagiannya nih, berpotensi disalahgunakan dan menimbulkan ketidakadilan dalam pemberian hibah. Tuh, dalam sebuah hadis Nabi SAW, sahabat Nu'man bin Bashir menceritakan, ayahku memberiku hadiah berupa pembantu yang dimintakan oleh Ibnu An-Nu'man kepada ayah. Lalu Amrah bin Rawaha ibu dari An-Nu'man berkata, aku tidak rela sampai engkau meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi. Maka dia ayahku mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan, sesungguhnya aku memberi anakku dari Amrah binti Rawaha dari ibu bin Nu'man hadiah. Lalu dia menyuruhku untuk meminta engkau menjadi saksi. Wahai Rasulullah, beliau bersabda, apakah engkau memberi seluruh anakmu ini? Ya, dia menjawab tidak. Rasulullah bersabda, "Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum." Ini kata Rasulullah. Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah kalian di antara anak-anak kalian. Jadi justru kalau hibah anjurannya sama Bapak Ibu. Sama gitu ya. Kalau hibah nih sama beda dengan waris. Ya. Kalau tapi syaratnya orangnya masih hidup. Iya. Yang menghibahkan hidup, anak-anaknya masih hidup semuanya. Gitu ya. Hadis ini berkaitan dengan kasus hibah yang dilakukan kepada salah satu anak ya secara berat sebelah, berat sebelah. Maksudnya berat sebelah yang satu banyak satu sedikit nih. Dilakukan kepada salah satu anak secara berat sebelah. Rasulullah menegur perbuatan tersebut dan menyuruh untuk membatalkannya jika tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa hibah memiliki konsekuensi hukum dan pembahasannya harus serius dalam topik ini. Hukumnya sahabat apa namanya syaratnya nih? Pertama ada wahib, orang yang memberi hibah. Yang kedua al-mauhub lahu, orang yang diberi. Yang ketiga al-mauhub, barangnya. Yang keempat siyughahnya, ada serah terimanya. Ini ya. Ada kata-katanya, ada hitam di atas putihnya. Jadi Bapak Ibu muliakan, kalau hibahnya orang tua kepada anak nih, itu orang tua bisa menarik kembali hibahnya sepanjang orang tuanya masih hidup. Kalau dia apa namanya merasa bahwa saya salah memberi hibah kepada anak saya nih yang solo nggak dapat, maka selama dia hidup boleh. Tapi kalau si pemberi hibah itu orang tua, ibu misalnya sudah wafat, lalu kemudian di ujung hari mau ditarik oleh keluarga yang lain supaya sama, itu nggak boleh. Karena yang berhak untuk menarik kembali itu yang berhibahnya. Orang lain nggak boleh menarik. Anak-anaknya gitu ya, merasa tidak adil terus dibagi rata, nggak boleh. Kenapa? Karena udah haknya. Kalau mau minta izin sama yang meninggal, tapi kalau sudah meninggal nggak mungkin. Gitu ya. Oke, oke. Terus itu dua macam hibah. Nah, dua macam hibah nih. Jadi
berdasarkan penyerahannya, akadnya nih. Pertama, lafal penyerahannya ijab terbentuk dari soreh terang-terangan. Hukumnya semua ini menjadi hibah. Nah, ada hibah dua macam, umroh dan uqbah. Nah, ini perlu kita ketahui bersyarat nih ya, hibah bersyarat. Umroh adalah bukan umroh, tapi umroh begitu. Umroh adalah hibah dengan batasan masa hidup seseorang. Hal ini dahulunya banyak dilakukan oleh orang jahiliyah sebagai bentuk melarikan diri dari syariat waris. Misalnya pemberi berkata, aku berikan rumah ini kepadamu selama engkau hidup atau selama aku hidup. Artinya penerima boleh memanfaatkan atau memiliki barang tersebut selama hidupnya atau selama hidup si memberi. Kalau dia mati, maka kembali lagi kepada si pemberi atau keluarganya gitu. Menurut mayoritas ulama, Jumhur Syafi'i, Hambali, dan sebagian Hanafiyah, hibah umroh sah dan berlaku permanen. Meskipun ini berlaku di zaman jahiliyah, ternyata di dalam Islam tetap berlaku. Boleh. Bukan hanya terbatas pada masa hidup salah satu dari kedua orang tersebut. Artinya jika penerima sudah menerimanya, harta itu tetap menjadi miliknya. Bahkan setelah dia wafat, bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Ini, jadi di Islam justru menegaskan kalau sudah dihibahkan kepada orang lain, maka tidak boleh diambil kembali. Gitu tuh. Nah, jadi kalau sudah apa namanya diberikan kepada orang, terus kemudian orangnya si pemberi hibahnya sudah wafat, maka haknya yang menjadi hak orang yang diberi. Bahkan kalau si yang diberi ini wafat, ya boleh wariskan jadi hak waris kepada anak-anak keturunannya. Yang kedua ada namanya hibah apa namanya hibah rukbah. Rukbah. Hibah manfaat. Hibah manfaat adalah pemberian hak pakai manfaat suatu barang tanpa memindahkan kepemilikan. Pinjem lah kira-kira Bapak Ibu begitu ya. Dia mau pakai nih apa ada kebun kosong. Ya sudah silakan pakai gitu. Tapi tanahnya bukan milik dia, tetap milik kita. Anda boleh bangun di situ mau dagang, kiosnya boleh. Selama apa namanya mau berdagang boleh ambil di situ gitu ya. Bisa kapan? Selama misalkan sekian tahun atau selama aku belum bangun. Nanti kalau mau bangun, maka saya akan tarik kembali. Jadi itu sifatnya adalah pinjam minjam, pinjam meminjam. Tidak dihibahkan barangnya, tapi manfaatnya. Itu namanya hibah manfaat. Gitu ya. Sedikit lagi. Ibnu Qudamah mencontohkan kalimatnya begini, rumah ini untukmu selama hidupmu, bukan akad lazim memang ini hibah manfaat Arya sehingga hanya mengikat pada manfaatnya yang sudah terpakai. Jadi rumahnya tidak menjadi milik dia, tapi rumahnya menjadi pemilik tetap menjadi miliknya si pemilik, hanya pemanfaatannya saja yang dia ambil. Demikian sebelum kita tuntaskan nanti dengan hadis, Bunda Rifa kalau masih ada yang ingin tanyakan silahkan. Ada tadi Bu Ade, Pak Ustadz. Iya, baik. Silahkan. Bu Ade Enggak, silakan. Bunda Ade. Terima kasih Bu Rifa. Bu Ane. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Kan tadi disebutkan Warahmatullah. Monggo, Bud. ada nazir. Nazir Nazir itu ya. tulisannya pakai Z ya Ustadz. Maksudnya pakai Z. Kalau apa namanya bahasa Arabnya pakai zo, Zo. Oh, nazir. Zo. Iya. Berarti pakai ZH kalau bahasa Indonesia. Begitu. Kalau apa zo itu pakai zh ya, Ya, ZH. zh ya. ZH. Makanya begitulah. Hmm. Zo. Yang mau saya tanyakan Monggo. tugasnya itu apa Ustadz? Dari misalnya seperti eh, ada ada yang mewakafkan masjid misalnya. Iya, Terus ada nazirnya, nah diangkat betul. nazir. Itu itunya Mm-mm. tugasnya apa Ustadz? Baik, makasih Bun. Jadi gini Bapak Ibu. Masjid wakaf itu kan sesuai harapannya wakif bahwa masjid ini digunakan untuk kebutuhan ibadah ini dan itu sesuai kebutuhannya. Maka Dewan Nazir ini dewan pengurus pengawas yang memastikan bahwa pemanfaatan masjid atau barang diwakafkan itu sesuai harapan, sesuai tujuan. Ketika menyimpang dari tujuan, maka Dewan Nazir ini memperingatkan kepada apa namanya si orang yang mempergunakan tidak sesuai harapannya ini Hmm, diluruskan, ditegur. Nah, itu fungsinya. Jadi ya, pengawas Bu, dewan pengawas itu nazir itu dewan gitu. pengawas. Mengawasi eksekutif, pelaku pelaksana. Nah, gitu ya. Jadi gitu. Saya kira gitu. Jadi tugasnya dia mengawasi, mengingatkan, meluruskan kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan
tujuan daripada Dan peruntukan daripada wakaf. pewakif, wakif ya Betul, tujuannya. iya Bu. Tadinya wakaf untuk apa nih? Untuk sekolah, tiba-tiba ujung-ujungnya disewakan untuk apa namanya usaha dagang. Nah, ini kan keluar dari ini tujuan nih. Di- harus Satu harus lagi, ditegur, diingatkan kan gitu. terima kasih Ustaz. Satu lagi ya Ustaz. Sami-sami. Monggo. Mm-mm. Tadi yang sesi yang tadi pertama ya Ustaz, ada Hmm. zunub dan sayiat. Hmm. Zunub dan sayiat itu yang dihapuskan oleh sedekah itu zunub dan sayiat aja Ustaz, yang dosa-dosa kecil ya. Kalau di dalam ayat ini disebutnya begitu dan hadis-hadis yang lain juga gitu ya bahwa sedekah kita dan bukan hanya sedekah saja yang menghapus dosa-dosa kecil itu banyak di antaranya adalah sedekah Hmm. termasuk menghapus dosa-dosa kecil itu apa ibu-ibu yang kamu muliakan itu adalah sholat 5 waktu dari zuhur, Oh, asar, maghrib, isya, subuh. Terus apa lagi? Jumat, sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya, umroh satu ke umroh lainnya, haji satu ke haji yang lainnya. Gitu tuh. Terus menunggu waktu sholat itu banyak sekali hal-hal yang bisa menghapus dosa tanpa disadari, tanpa secara khusus si orang ini meminta pengampunan dosa itu otomatis dosa-dosa kecil hilang. Gitu otomatis. Bun. Iya. Oh, kalau dosa besar kan Kalau harus dosa besar bertobat. harus bertaubat kan gitu. Yes. Termasuk apa nih? Wudhu yang sempurna itu menghapus dosa. Oh, Gitu. Jadi banyak ya. Eh, iya. sarana-sarana penghapusan dosa. Dosa itu banyak. Ya, terima kasih Gitu. Ustaz. Jadi sami-sami. Betul. Masih ada? Ya, silakan satu orang lagi sebelum Ya kita Ustadz, tutup. ya Ustadz satu nih. Oh Eh, iya, go. ini Ustadz, berdosa nggak sih tuh misalkan ada orang apa meminta bantuan berupa uang gitu Ustadz ya. Mintanya tuh agak maksa gitu Ustadz. Sehingga hati kita tuh jadi kesel gitu Ustadz ya. Iya, Lalu iya. kita memutuskan untuk nggak memberi bantuan gitu Ustadz. Itu berdosa Hmm. nggak kitanya gitu Ustadz? Itu satu. Iya, Yang kedua iya. sih apa ya? Apa namanya tuh? Lupa sih yang kedua apa? Iya. Cepet-cepet jadi lupa Ustadz. Ya itu dulu Ustadz Selinnya ya. minta tapi maksa kan gitu ya. Ustadz gitu. Mm-mm. Iya. Baik, makasih Bu. Ya. Terus ada ingat An- yang kedua, ada ingat satu yang kedua Apa ini tuh? Mm-mm. lupa. Ah, Iya, mumpung kalau ingat nggak apa. ah, ah, kalau kita kehilangan barang gitu Ustaz, Terus. ada yang bilang itu karena kurang sedekah gitu Ustaz. Itu benar nggak gitu Ustaz? Itu aja Ustaz, syukur. Iya, iya. Baik, makasih. Baik aja. Yang pertama nih Bapak yang muliakan. Apakah berdosa kalau kita tidak memberikan apa namanya sedekah kepada orang yang mintanya maksa? Namanya saja sedekah, kan gitu ya, sunnah. Gitu. Jadi nggak berdosa itu. Kalau kita, apalagi kalau kita menyampaikannya dengan baik-baik. Yang tidak boleh itu seperti pada surah Al-Baqarah ya disebutkannya. Qaulun ma'rufun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Jelas sekali tadi ya. Itu yang tadi disebutkan oleh Pak Haji Romli juga tuh ya. Ayat 263 itu. Apa itu? Kalau memang kita tidak mau memberi, tapi jangan diumpat. Jangan di... ya pakai biarkan kalimat-kalimat baik. Mohon maaf ya, saya untuk kali ini saya tidak belum bisa berbagi, belum bisa memberi, belum bisa ini gitu. Kalau Susah. maksa, nah kalau maksa ya itu tergantung kitanya mau bagaimana. Tapi jangan terpancing emosi gitu aja. Nah ini orang minta tapi nggak tahu diri kan maksa gitu terus aja kan gitu. Seperti orang orang Yahudi itu berdiri terus sampai dikasih baru dia pergi kan gitu ya. Kan gitu. Baik itu yang pertama sedekah paksa itu jadi nggak ada nggak berdosa kalau kalau tidak mau bersedekah karena apalagi tidak tidak menyenangkan tidak dengan caranya sebagainya atau kitanya lagi membutuhkan yang lain nggak apa-apa nggak apa-apa. Yang kedua eh, apa tadi Oh, lupa saya. hilang, hilang, hilang. Oh hilang, barang hilang terus karena kurang sedekah ya. Itu orang kadang-kadang mengkait-kaitannya itu. Ya kalau hilang ya memang hilang karena mungkin kecerobohan kan gitu ya. Jadi kalau hilang jangan disalahkan ke Allah gitu nih. Ini apa ya Allah nih gara-gara kita kurang sedekah nih kan gitu ya. Jadi etikanya akhlaknya katanya begini tuh. Kalau ada hal-hal yang buruk intusibkum Saya itu sayyi'atun yaku ya hada min kayak indik. gitu. Jangan dibilang min indillah, gitu min indik. Indik. Kalau ada sesuatu yang keburukan, jangan bilang dari Allah, tapi dari diri sendiri, keteledoran mungkin dan Tapi sebagainya. walaupun kullu min indil lah. Iya, semuanya dari ditentukan Allah kan gitu. Tapi Eh, etikanya beradabnya kata para ulama begitu. Meskipun semuanya itu datang dari Allah, semua kejadian qadha dan qadar itu kan dari Allah betul itu. ya. Tapi etika kita
dianjurkan para ulama bahwa ya kalau yang buruk-buruk jangan dari Allah gitu loh. Coba introspeksi dulu, ada Subhanallah. yang salah nggak dengan kitanya kan gitu. Kalau ada orang mengkaitkan itu ya sah-sah saja. Coba mungkin kurang bersedekah, jadinya itu cara Allah mengambil apa Ya, harta dari kamu. maksudnya sebagai koreksi lah gitu, Ustaz. Iya. Maksudnya. Ya, ada bener-benernya, tapi kalau itu dianggap apa mencurigai Allah, wah Allah cara maksa begini, cara gitu, nah itu yang dihindari. Tapi kalau menyadarkan, mungkin saya kurang kurang berinfak kali ya, boleh ada untuk penyadaran yang baik. Saya kira itu perenungan muhasabah pribadi sifatnya gitu ya. Gitu ya, benar Kak. Ya, syukur Ustaz. Iya, masih ada sedikit lagi Alhamdulillah. kita lanjutkan dulu ya. Sebelum nanti diakhiri nih. Baik, Bapak Ibu. Beberapa catatan mengenai hibah. Jika barang yang diberi kepada orang yang mendapatkan hibah telah diserah terimakan, ya, telah dipindah tangankan, maka sudah dianggap sebagai miliknya. Adapun jika orang yang memberi hibah atau yang menerima hibah telah meninggal dunia sebelum ada qabad, maka ahli waris boleh menggantikannya. Artinya, Bapak Ibu ya kan, kalau kita seseorang memberikan hibah si A kepada si B, kalau sudah pindah tangan, itu pindah tangan, maka itu menjadi hak yang diberi, nggak bisa diambil lagi. Ini gitu ya. Kalau si si pemberi sudah berjanji kepada si A akan memberi ini, gitu ya. Terus si pemberinya meninggal, maka boleh diberikan oleh ahli warisnya. Gitu Bapak Ibu. Jangan diambil justru. Gitu. Jadi wasiat kenanya. Wasiat kenanya. Nih kata Nabi begini nih. Orang yang mengambil kembali hibah yang sudah diberikan itu, al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u tuma ya'udu fi qai'ih. Oh, ini sekali ya gambarnya Nabi itu nggak bagus sekali ya. Orang yang meminta kembali hadiahnya atau hibahnya gitu ya. Seperti anjing muntah lalu menelan muntahnya kembali. Oh, itu menunjukkan kotor. Kalau sudah diberikan ya sudah jangan diambil lagi. Tapi seorang ayah atau orang tua gampangnya, orang tua masih boleh mengambil kembali apa yang diberi tapi dari anaknya. Gitu. Kalau yang tadi konteksnya kembali orang lain, Bapak Ibu. Oh, Gitu. Kalau anaknya sendiri boleh diambil lagi. Mau Dari anaknya sendiri ambil lagi. iya, kalau masih hidup tapi ya, kalau udah meninggal nggak Ya, boleh. nggak bisa diambil udah mati. Iya, maka kalimatnya begini. Kalau mau ngambil lagi boleh, tapi sana minta izin dulu ke kuburan. Kuburan. Terus dia udah ke kuburan. Iya udah jauh, iya katanya. Jawab sendiri. Gitu. La yahilu li rajulin ayyu'tiya atiyatan aw yahabu hibatan fayarju fiha ilal walida fi ma yu'ti Iya. waladahu wa mathalul ladzi yu'til atiyata thumma yarju fiha kamathalil kalbi ya'kulu fa idza syabi'a qa'a thumma 'ada fi qaihi. Iya. Aduh. Ini kalimatnya seperti tadi. Apa nih? Tidak halal Tidak bagi halal. seseorang Ah, memberi satu pemberian, menghibahkan satu hibah, lalu dia tarik kembali ini. hibahnya itu. Nggak boleh. Hmm. Illa kecuali Ah, al-walid orang tua iya. yang memberikan hibahnya kepada anaknya. Nah, baru boleh tuh. Kalau masih hidup. Catatannya masih hidup. Wa matsalul ladzi yu'ti, perumpamaan orang yang memberikan pemberian kepada orang lain lalu diambil kembali. Kalau di sini nih seperti mohon maaf, Saya kalau seperti anjing yang makan ya, lalu dia kenyang sampai mohon maaf sampai dia sabi, Sabiat itu kenyang. Koa, mohon Ya. maaf, muntah lalu diambil lagi. Ih, Aduh, jorok. Tempatnya Rasulullah. di sekali yang ngeri sekali ya perumpamaannya itu. Baik, hibah tidak boleh ditarik kembali jika sudah ada qobat, namun jika belum ada qobat, hibah masih boleh ditarik. Ya, belum Kompetnya serah terimakan, orangnya masih hidup. serah terima. Boleh. Mm-mm. Misalnya si orang nih mau memberikan apa namanya buku si A kepada si B, baru menjanjikan saja. Terus nggak jadi, misalnya mau dipakai sendiri, ya nggak apa-apa. Ya, cuma kayak ingkar janji aja, tapi bukan hibah kan gitu jadinya. Oh, ternyata masih dibawa. Tapi kalau sudah diserahkan nggak boleh diambil lagi. Hibah bisa ditarik kembali setelah adanya qobah setelah terima jika yang menarik adanya usul yaitu ayah, kakek, dan nenek. Pasti pasti dalam keluarga boleh. Pembagian hibah pada anak-anak disunahkan rata. Anak laki-laki sama dengan perempuan. Pembagian hibah pada anak-anak yang berbeda dimakruhkan.
Namun pembagian hibah bisa tidak sama antara anak laki-laki dan anak perempuan sesuai kebutuhannya. Abu Bakar As-Siddiq pernah melebihkan hibah kepada Aisyah dari anak-anak yang lain. Begitu pula Umar bin Khattab pernah melebihkan hibah kepada Asim dari anak-anak yang lain. Gitu. Pembagian hibah pada anak laki-laki dan anak perempuan disunahkan sama di masa hidup si pemberi hibah. Pemberian hibah dengan tulisan al-mu'atah tanpa ijab kabul dihukumi sah, gitu ya. Maksudnya kalau ditulis saja tanpa ada ijab kabul secara lisan sah. Menerima sebagian hibah belum yang lainnya tetap sah. Hibah yang belum diterima oleh yang diberi hibah tetap sah dan hibah tersebut bisa dikirim kepadanya, bisa melalui ahli warisnya. Jika ada hadiah yang diberikan kepada seorang karena terkait acara khitan dan anaknya, maka hadiah itu sah menjadi milik si ayah. Karena harta anak hakikatnya adalah harta ayah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu ya Pak Yono. Gitu Bapak Ibu kalian, malam hari ini silakan terakhir mungkin Bunda Rifa ada yang tadi tertinggal, ada yang pingin penutup bertanya. Kalau Iya, masih ada, boleh satu orang lagi silahkan untuk pertanyaan. jika Ada? ada. Hmm, Tidak ada? tidak ada. Sepertinya tidak ada. Ya, Ada. baik. Alhamdulillah. Ya, kita Oh, bukan. Tanya Ustaz. Dede bayi itu. Mau Baik, nanya. alhamdulillah Ustaz. Bisa tanya? Bisa Oh, tanya Pak Ustaz? Jizal, Pak Jizal mau nanya? Iya, iya, iya. Bisa Pak tanya. Haji mau nanya. Oh, iya. iya. Oh, iya, iya, Terus Baik, silakan. baik, mohon baik. maaf nih ganggu. Monggo, monggo, Assalamualaikum monggo. Ustaz. Mohon maaf terlambat Waalaikumsalam tadi. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, monggo Pak Haji, monggo. Ada dua pertanyaan. Yang pertama masalah nadar itu Pak Ustaz. Nadar itu kan hukumnya Nazar. wajib gitu ya. Memang kalau sudah dinadarkan. Iya. Kemudian apabila misalnya diganti dengan kalimat insya Allah, itu Mm-mm. apakah sudah termasuk nadar? Mm-mm. Walaupun mungkin dalam hati, seandainya kami akan berbuat sesuatu, insya Allah kami akan melakukan sesuatu. Nah, itu Mm-mm. kalimat itu apakah termasuk nadar? Tergolong, Mm-mm. tergolong nadar. Mm-mm. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah hibah orang tua terhadap anak. Iya. Nah, apabila orang tua memberikan hibah kepada anak, Mm-mm. sehingga sampai orang tua meninggal, Iya. mana sudah dibagi A, B, C, dan sebagainya. Iya. Kemudian itu kan sudah hak bagi si pemberi. Mm-mm. Iya. Kemudian apabila kita tukar Mm-mm. dengan kesepakatan itu tidak menyalahi Pak Ustadz. Jadi Iya. keputusan orang tua, tetapi kesepakatan anak-anak membagi Mm. sesuai dengan yang dimusyawarahkan. Iya. Salam Ustadz. Baik, makasih. Ini coba eh, berbagi informasi aja, Pak Haji ya. Jadi seperti ini, Pak Haji. Eh, Kalau seorang sudah bernazar, lalu dengan kata insya Allah, pendapat saya mengatakan sama saja, tetap jatuhnya adalah nazar. Kata-kata insya Allah itu aja pemanis saja. Jadi insya Allah nanti ya, tapi kalau bilang nanti kalau saya sukses nih usaha ini nih, nanti saya kasih kamu apa namanya usaha apa modal usaha 1 juta, insya Allah itu tetap aja kenanya apa namanya kenanya nazar gitu ya karena kata-kata insya Allah itu boleh jadi belum usahanya sukses udah wafat orangnya kan gitu. Jadi kata-kata insya Allah sebagai janji yang memang dikaitkan kepada Allah saja. Tapi kalau nadarnya menurut pendapat saya tidak gugur, tetap jatuh nadarnya jatuh. Yang kedua, hibah dari orang tua ke anak lalu dibagi rata. Prinsip dasarnya hibah itu sudah menjadi hak milik dari anak-anak. Kalau orang tuanya sudah wafat, sudah belum wafat juga sebenarnya milik anak-anak, cuma orang tua belum mengambil kembali kan begitu ya. Mengambil kembali. Tapi kalau orang tua sudah wafat, bagaimana tuh hibahnya? Prinsipnya itu sudah menjadi milik anak-anak, sudah tidak ada lagi milik orang tua dan bukan waris sifatnya, sudah menjadi hibah, menjadi milik anak. Jika anaknya berkumpul sama-sama ridho untuk membagi rata, itu hukumnya adalah hukum sedekah antar anak-anak. Jadi tidak kaitkan lagi kepada orang tuanya, karena orang tua sudah selesai. Beliau sudah wafat kan gitu. Nah, kalau itu di kemudian apa tuh merambat ke waris itu ya nggak boleh. Udah dibagi rata aja warisnya. Ah, itu kalau itu sudah menyalahi. Kalau hibahnya udah ini ternyata ini nih, udah kita rapat coba ini. Ah, itu sebenarnya itu sih nggak ada kaitannya dengan orang tua. Itu adalah apa namanya sedekah antar keluarga. Itu bagus. Itu nggak masalah. Itu baik. Ya, Gitu ya, Pak Haji. ya.
Punten. Syukran Ustaz, Ji syukran. sami-sami. Demikian Bunda Baik, Rifa. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf. Kita lanjutkan di minggu depan ya, insya Allah ya. Baik, Ya karena waktu juga yang Allah. membatasi kita. Baik, Masya Baik. Allah. Kita sempurnakan dengan doa. Silakan Ustaz. Astaghfirullahaladzim, 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 min kulli dhanbin azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna uluman tanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita sempurnakan kembali dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Sami-sami Ibu. Bapak Ibu Maaf lahir semua, batin. makasih. Tetap sehat selalu sampai kita bertemu di minggu Bu depan. Rita, sebentar. Amin, amin, Bu insya Rita, Allah. Bu Ane, Ustaz, Bu Ustaz, Anu, makasih Ustaz, Ustaz. mohon Nih, izin Ustaz. Kan kita masih ada 4 kali pertemuan Ustaz. ya, Ya, jadi kita kemarin kan untuk di bulan Februari kan mendekati puasa ya Ustaz ya. ya, Jadi kemungkinan 1 minggu bisa 2 kali apa gimana Ustaz? insya Allah. Insya Ya, Allah mudah-mudahan sehat, sehat sehat semua semua Bapak ya. Ibu. Ya, ya nanti kita ada di grup ya Bapak Ibu ya. Nanti Ya kita Allah, insya Allah. nanti info di grup. info di Baik, grup. alhamdulillah. Baik, Terima baik. kasih Ustaz, terima kasih Sami-sami, Bapak Ibu. Maaf lahir sami-sami. batin. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Ustaz, terima kasih Bu. Ustaz, Sami Bapak Ibu, Anu, Bu monggo. Rita. Ya. Monggo. Terima kasih Pak Kasih. Ustaz. Pak Dwi, Ustaz. Bu Darina, Bu Sri, Bu Ika, Sehat Bu selalu. Bu Muslimah, Bu Sundus, Bu Nunung, dan semuanya Bapak Ibu. Ya, Jelef, sehat baik. Terlambat. selalu. Kalau malam jam Aduh, 8 terima itu baru turun kasih. Isya Pak Ustaz. Baik. Nunggu tak pertanyaan dari Pak Dwi nggak belum keluar-keluar. Iya Pak Adri sama Pak UU. Pak UU. Oh iya iya, Insya Allah nanti lain waktu Bu Darina Kalau juga. nanti dia duduk. Mohon izin Bapak Ibu. Oke, Assalamualaikum. izin. Waalaikumsalam. Jelef ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.